Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Nancy dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang piutang usaha, khususnya untuk perlakuan piutang tak tertagih. Kita membahas tentang bagaimana perlakuan piutang tak tertagih. Kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana konsep dari piutang usaha itu sendiri. Nah, piutang usaha adalah jumlah yang dapat ditagihkan atau diklaim dari seseorang atau perusahaan lain yang diharapkan dilunasi dengan kas. Ciri-ciri dari piutang usaha yang pertama ada nilai jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, dan bunga yang berlaku. Terdapat 3 jenis piutang usaha. Yang pertama, piutang usaha adalah jumlah yang akan dibayarkan oleh pelanggan sebagai akibat dari adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, ada piutang wesel atau wesel tagih, adalah jumlah yang terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Yang ketiga, piutang lain-lain adalah piutang yang tidak berkaitan atau berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Setelah mengetahui definisi piutang dan jenis-jenis piutang, maka timbul satu pertanyaan. Bagaimana sih pengakuan piutang itu sendiri? Nah, pengakuan piutang adalah penentuan kapan piutang akan diakui atau dicatat sebagai harta atau aset. Pada umumnya, piutang atau pendapatan akan diakui ketika keseluruhan dari memperoleh pendapatan telah diselesaikan. Namun, tidak hanya sampai di situ. Pendapatan atau piutang tersebut dapat direalisasikan atau dapat ditagihkan dari pihak pelanggan. Pengakuan piutang usaha akan dicatat atau diakui ketika yang pertama, perusahaan memperoleh piutang usaha sebagai akibat dari penjualan kredit. Yang kedua, terjadinya pelunasan piutang oleh pelanggan. Yang ketiga, adanya retur atau pengembalian dan potongan dari penjualan kredit. Nah, setelah dari pengakuan piutang, maka penilaian piutang. Nah, penilaian piutang itu sendiri adalah di mana ketika pada akhir periode piutang akan dicatat sebagai aset pada laporan keuangan atau neraca. Jumlah besaran piutang yang dicatat adalah sebesar piutang yang dapat direalisasikan atau piutang yang dapat ditagihkan. Jumlah piutang yang diharapkan dapat ditagihkan dihitung dengan cara mengurangi saldo piutang dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Nah, jumlah yang tidak dapat ditagih akan dilaporkan pada laporan laba rugi sebagai beban lain-lain dan diakui sebagai kerugian piutang. Dengan adanya piutang tak tertagih, maka akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sehingga diperlukan adanya penghapusan piutang supaya tidak menjadi terlalu besar di dalam laporan neraca, karena akan mengakibatkan kepada keandalan dari laporan keuangan. Dan jika piutangnya terlalu besar, maka akan terjadi pengecekan oleh auditor. Nah, sehingga dengan piutang yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan itu dihapuskan dengan membuat akun baru seperti beban kerugian piutang atau cadangan kerugian piutang. Nah, dalam hal ini perusahaan ketika menghapus piutang melalui dua metode. Yang pertama, metode langsung dan metode tidak langsung atau cadangan kerugian piutang. Yang pertama, metode langsung. Nah, dalam metode ini penghapusan piutang baru akan dicatat ketika piutang tersebut benar-benar dinyatakan tidak dapat ditagihkan lagi. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan kecil. Nah, jurnal penghapusan dalam metode ini adalah beban kerugian piutang debit pada piutang kredit. Jika sewaktu-waktu pelanggan melakukan pembayaran piutangnya kepada perusahaan, maka perusahaan perlu memperbarui catatannya dengan cara membalik jurnal yang sebelumnya, yaitu menjadi piutang usaha debit pada beban kerugian piutang di kredit. Nah,
setelah kita memperbarui catatan, maka kita dari pelunasan piutang, perusahaan kan mendapatkan pendapatan atau berupa kas atau berupa uang. Maka kita perlu menjurnal lagi dengan jurnal baru, yaitu kas di debit pada piutang kredit. Sebagai contoh dari penghapusan metode langsung akan saya tampilkan di samping. Nah, contohnya itu salah seorang debitur memiliki piutang sebesar 1 juta yang dinyatakan tidak dapat ditagihkan lagi. Namun ketika pada tanggal 30 Desember debitur membayar piutang tersebut sebesar 1 juta rupiah. Maka yang pertama kita akan membuat jurnal pada tanggal 1 Desember, yaitu beban kerugian piutang pada piutang usaha sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian setelah si debitur atau pelanggan kita membayar, maka kita perlu membalik dan menambah jurnal berupa kas. Nah, pertama kita balik dulu jurnalnya, yaitu piutang pada beban kerugian piutang sebesar 1 juta, dan kita menambahkan kas pada piutang sebesar 1 juta. Yang kedua, metode cadangan. Nah, dalam metode ini perusahaan harus melakukan penaksiran terhadap saldo piutang yang dinyatakan tidak dapat ditagih. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan berskala besar. Ada 2 cara yang dapat dilakukan dalam metode cadangan ini, yaitu dengan mentaksir persentase saldo piutang atau penjualan dan metode analisis umur piutang. Nah, perkiraan atau hasil dari analisis yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan beban terhadap kerugian piutang tak tertagih. Namun, beban tersebut tidak lantas dikeluarkan dari piutang, hanya saja dianggap sebagai cadangan kerugian piutang tak tertagih. Maka jurnal untuk metode cadangan yaitu beban kerugian piutang debit pada cadangan kerugian piutang kredit. Nah, jika di kemudian hari pelanggan benar-benar dinyatakan tidak dapat membayar piutangnya, maka perusahaan perlu menghapus akun piutang terhadap pelanggan tersebut, yaitu dengan jurnal cadangan kerugian piutang pada piutang usaha. Nah, jika di kemudian hari pelanggan menyampaikan bahwa ia bisa membayar hutangnya, maka kita bisa memunculkan kembali saldo piutang dan menghapus cadangan kerugian piutang, yaitu dengan jurnal piutang usaha debit pada cadangan kerugian piutang kredit. Kemudian pada saat pelunasan piutang dilakukan, maka kita akan menghapus saldo piutang dan akan menambah kas perusahaan, yaitu dengan jurnal kas debit pada piutang usaha kredit. Setelah itu saya akan memberikan contoh dari metode cadangan. Nanti akan ada tampilannya di samping. Nah, sebagai contoh yaitu berikut ini adalah saldo beberapa akun buku besar sebelum penyesuaian. Piutang sebesar 200 juta di debit, cadangan kerugian piutang kredit 2 juta, penjualan 450 di kredit, potongan penjualan 20 juta debit, beban angkut penjualan 12 juta kredit. Nah, yang diminta adalah jika CKP ditaksir 2% dari penjualan, buatlah jurnal pencadangan CKP. Dan yang kedua, jika CKP ditaksirkan 5% dari saldo piutang, buatlah jurnal pencadangan CKP. Dari pertanyaan yang diminta, yaitu dari taksiran penjualan sebesar 2% dan saldo piutang itu 5%. Maka kita hitung untuk yang penjualan. Nah, di sini cara menyelesaikannya yaitu persentase taksiran dikalikan dengan penjualan. Nah, di sini menggunakan penjualan yang net ya, teman-teman. Nah, maka 2% dikali dengan penjualan net itu setelah dihitung adalah 442 juta. Maka hasilnya itu sebesar
8.840.000. Dan jurnalnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 8.840.000. Nah, untuk yang kedua diminta saldo piutang dengan taksiran 5%, maka 5% dikalikan dengan saldo piutang yaitu sebesar 200 juta rupiah, maka hasilnya itu 10 juta. Namun perlu diingat teman-teman, kalau untuk saldo piutang itu kita perlu mengurangkan saldo cadangan kerugian piutang. Nah, di sini cadangan kerugian piutang sebesar 2 juta, maka hasil persentase yaitu 10 juta dikurangi dengan 2 juta, maka hasilnya 8 juta. Nah, nilai 8 juta ini yang akan ditulis di jurnal. Maka jurnalnya yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 8 juta. Teman, saya akan memberikan contoh untuk analisis umur piutang. Nah, contohnya sebagai contoh, pada tanggal 31 Desember 2018, saldo piutang sebesar 50 juta. Sedangkan cadangan piutang tak tertagih sebesar 1 juta. Setelah diklasifikasikan berdasarkan umur dan klasifikasi persentase kerugian, piutangnya adalah sebagai berikut. Untuk umur 1 sampai 30 hari sebesar 30 juta dengan persentase CKP 1%. Untuk umur 31 sampai 60 hari 15 juta dengan persentase CKP 5%. Dan untuk umur lebih dari 90 hari sebesar 5 juta rupiah dengan persentase CKP 10%. Nah, maka di sini penyelesaian dari soal ini yaitu dengan cara kita harus mengalihkan saldo piutang dengan persentase CKP. Nah, misal untuk umur 1 sampai 30 hari sebesar 30 juta dengan persentase 1%, maka kita kalikan 30 juta dikali 1% sama dengan 300.000. Begitu juga dengan umur-umur yang selanjutnya. Misal nih, umur 31 sampai 60 hari 15 juta dikali dengan 5% yaitu 750. Untuk umur lebih dari 90 hari itu sebesar 5 juta dengan persentase CKP 10%, maka 500.000. Nah, kemudian setelah kita kalikan, maka kita jumlahkan CKP-nya, yaitu dapatlah 2.550.000. Maka jurnal dari transaksi tersebut adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar Rp2.550.000. Nah, maka jurnal penyesuaiannya yaitu biaya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar Rp1.550.000. Rp1.550.000 didapat dari jumlah CKP dikurangi dengan saldo awal CKP, yaitu kan jumlah CKP-nya 2.550.000 dan saldo awal CKP sebesar 1 juta, maka hasilnya 1.550.000. Baik teman-teman, sekian pembahasan tentang piutang usaha untuk penghapusan piutang tak tertagih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.